seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku pinta dalam jalanku sampai ke surga. Saya seperti Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami kembali datang kepadamu untuk memohon bimbingan-Mu, karena kami akan membuka hati dan pikiran kami untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan dalam hal keserupaan dengan Kristus, dan biarlah firman-Mu ini membantu mengingatkan kami akan tugas kami sebagai orang percaya untuk hidup sama seperti Kristus hidup. Kiranya Roh Kudus menolong kami dalam nama Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu lagi dalam kanal YouTube Keluarga Philadelphia pada konten Sperare Pria, dan kita masuk pada pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang keteladanan Kristus, ya. Bagaimana kita memahami menjadi sama seperti Yesus. Tentu itu ada dua pemahaman yang perlu kita bedakan karena sangat signifikan perbedaannya, sangat jauh perbedaannya. Yang pertama, menjadi serupa dengan Kristus itu adalah anugerah Allah bagi kita, di mana kita dibenarkan oleh kebenaran Kristus yang ada dalam diri kita, dibenarkan oleh Allah, dan kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu adalah karya Allah bagi kita, tanpa keterlibatan kita, tanpa kuasa dari kita. Tetapi pengertian yang kedua dari menjadi serupa dengan Kristus adalah dengan keterlibatan kita, karena kita mengikuti bagaimana Yesus hidup di dunia, maka kita menjadi orang-orang percaya yang hidup seperti Kristus hidup, ya. Jadi konten Sperare Pria ini mendasari pemahaman menjadi serupa dengan Kristus itu pada pengertian yang kedua. Saudara bisa cek pada pertemuan yang lalu, Senin lalu, pada konten YouTube Sperare Pria pertemuan pertama. Dan pertemuan yang kedua ini saya mengangkat topik Sang Tuan yang menjadi si hamba. Ya. Di mana topik ini yang menjadi dasar keteladanan kita. Maksud saya adalah orang meniru seseorang yang lain. Seseorang meniru orang lain karena dia tahu siapa orang yang dia tiru. Sampai-sampai dia itu mau niru orang itu. Sampai-sampai dia itu terobsesi sama orang itu. Bahkan dia mengikuti semua tingkah laku orang itu. Karena apa? Dia tahu siapa yang dia tiru. Ya, itu padahal itu adalah orang-orang berdosa. Bagaimana dengan Kristus? Kita perlu memahami, mengenal siapa Kristus yang menjadi dasar keteladanan kita. Ya, kita perlu mengenal secara singkat saja, dan saya percaya sebenarnya kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita sudah memahami dan mengenal Kristus, tetapi ini supaya punya alur berpikir yang baik dalam Sperare Pria ini, maka tetap harus ditampilkan. Di awal kita belajar tentang keteladanan Kristus, dan di kedua ini kita masuk pada dasar keteladanan atau bagaimana siapa Kristus yang menjadi teladan kita itu. Baru setelah dua dasar ini kita dapatkan, kita masuk pertemuan ketiga dengan mulai mengikuti Kristus tahap demi tahap. Mulai dari hatinya, pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Ya, kita masuk pada pertemuan yang kedua, Sang Tuan yang menjadi si hamba. Maka secara singkat kita sudah mengetahui siapa yang dimaksud kalimat ini. Ya.
sang tuan yang menjadi si hamba. Di gambar di hadapan saudara ini ada sebuah gambar di mana di situ menunjukkan seorang pria yang memegang cambuk, berdiri dengan sepertinya emosi, ekspresinya marah. Di bawahnya dia itu ada pria yang lain, ya, yang telanjang dan diikat dan siap untuk menerima cambukan. Maka ini menjelaskan, sebenarnya gambar ini menjelaskan antara penjajah dan orang-orang yang diperbudak oleh si penjajah tadi. Tapi saya mengambil gambar ini untuk menjadi imajinasi buat kita, bagaimana sebenarnya seharusnya Allah memperlakukan kita. Karena kita adalah budak dosa, maka sudah semestinya dan sewajarnya Dia adalah Allah yang menghukum kita. Kita adalah orang-orang yang hidup, dikandung, hidup, bahkan mati dalam keadaan siap untuk dihukum. Dan ketika kita menerima hukuman yang kekal dari Allah, itu adalah sesuatu yang adil. Karena kita ini terpisah dari Allah, karena kita ini berdosa dari Allah, dan jauh dari Tuhan, maka hukuman itu adalah sesuatu yang adil, yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Dan ketika kita melihat di sini saudara, si tuan ini sang tuan ini yang mencambuk budaknya, ya, si hamba dicambuk dengan keadaan yang telanjang, dicambuk karena dia melakukan suatu kesalahan. Bagaimana jika keadaannya dibalik? Bagaimana jika sang tuan dalam gambar ini melepas satu persatu kancing bajunya, kemudian menanggalkan bajunya, menanggalkan pakaiannya yang menunjukkan identitas ketuanannya itu, kemudian dia memposisikan diri merebah ke tanah, mengikatkan dirinya dalam keadaan telanjang, kemudian dia menyerahkan dirinya untuk dipukul. Sesuatu yang sangat mengharukan, ya. Tetapi itu adalah sebuah kebenaran. Karena apa yang baru saya sebut tadi itu menyatakan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Yesus Kristus adalah Tuhan atas semesta alam ini. Yesus Kristus adalah pemilik hidup kita. Tetapi Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Dan karena cara inilah kita dibenarkan, karena cara inilah kita diselamatkan. Karena cara inilah ketika Kristus menyerupakan diri dengan kita, maka kita yang percaya kepada Kristus menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Ya, jadi perhatikan logika iman kita. Karena Kristus datang menyerupakan diri dengan manusia, maka kita yang manusia berdosa percaya kepada Kristus, kita diserupakan dengan Kristus. Ini logis sekali. Ini tidak akan menjadi masuk akal kalau kita diserupakan dengan Kristus dalam keadaan Dia yang ilahi saja. Bagaimana mungkin kita menjadi sama dengan yang ilahi? Tidak bisa. Dan dengan ketidakbisaan itu kita pasti akan dihukum karena kita tidak memiliki kebenaran. Tidak ada kebenaran yang muncul di dalam diri kita. Tetapi dengan Kristus sang Tuhan itu yang datang menjadi si hamba itu, maka kita yang adalah hamba dosa ini percaya kepada Kristus itu, maka kita diserupakan dengan Kristus. Bisa karena Kristus sudah menjadi hamba. Kristus sudah menjadi manusia sama seperti kita. Maka apa yang dilakukan Kristus selama di dunia ini, itu diperhitungkan kepada kita kalau kita percaya kepada Dia. Sangat masuk akal sebenarnya iman kita ini, ya. Dalam hal ini, kebenaran yang ada di dalam diri kita bukanlah kebenaran kita sendiri, tetapi kebenaran Kristus. Dan saudara, kita melihat seperti apa sang teladan itu, atau siapa sang teladan itu, sekalipun dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, dia menjadi sama seperti kita manusia, tetapi kita tetap perlu melihat perbedaannya. Manusia Kristus yang sangat berbeda dengan kita, manusia yang berdosa. Perbedaannya di mana?
selain karena keilahiannya, dia nyatakan keilahiannya melalui ayat-ayat ini, ya. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Saudara baca kalimat ini, secara kita berpikir, berimajinasi, ketika kita ada dalam sebuah rumah, kemudian datang seseorang dari luar, masuk, dia datang ke dalam rumah kita, maka ketika dia datang ke dalam rumah kita, kita sudah tahu, sebelum dia masuk ke dalam rumah kita, dia sudah ada di luar rumah. Betul? Tidak mungkin dong, masuk kemudian dia bilang, dari mana, kita tanya begitu ya, dari mana Pak? Loh, saya baru muncul di sini. Tidak mungkin, saudara. Tentu, saya dari luar, saya dari ini. Artinya dia sudah ada sebelumnya. Dan Yesus berkata tentang dirinya seperti itu. Aku datang ke dalam dunia. Artinya, sebelum dia datang sebagai bayi yang lahir, seperti kita manusia biasa, dia, Yesus Kristus, sudah eksis. Dia sudah ada. Dia sudah ada di dalam keilahiannya itu. Bahkan di dalam ayat ini, Yesus jelas-jelas membedakan sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah. Itu menyatakan kita manusia. Dia membedakan dirinya dengan kita manusia. Aku, kata Yesus, dari atas. Kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Sekalipun aku ada di hadapanmu di dunia ini, tetapi aku bukan dari dunia ini. Sekalipun di matamu aku terlahir di dunia ini, tetapi sebelum aku lahir aku sudah ada di luar dunia ini, di dalam kekekalannya Allah. Aku sudah ada. Dan ini menyatakan dan ini membuat kita memahami bahwa sang teladan itu adalah Allah itu sendiri yang menjadi hamba untuk kita ikuti, untuk kita teladani. Itu sebabnya keteladanan Kristus itu sangat berbeda dengan keteladanan manusia manapun di muka bumi ini. Bahkan seorang nabi pun yang patut kita teladani, Musa, bahkan Rasul Paulus pun, Petrus, Daud, dan tokoh-tokoh Alkitab yang sering kita khotbahkan untuk kita jadikan teladan. Semuanya berbeda dengan Kristus. Mereka teladan, tetapi karena mereka meneladani Allah, mereka meneladani Kristus seperti yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kalau kita melihat ini, saudara, kita akan berpikir bahwa sang teladan yang kita teladani ini adalah the truth, kebenaran yang pantas untuk kita ikuti dan kita teladani. Sekalipun bukan karena kita meneladani dia maka kita diselamatkan. Tetapi kita sudah diselamatkan baru kita meneladani hidupnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengingat gambaran sang tuan dan si budak tadi, maka kita akan menyadari betapa Allah itu baik bagi kita. Dia yang datang menjadi hamba, itu bukan karena permintaan kita. Dia datang menyelamatkan kita. Dia turun dari surga dan menanggalkan kemuliaannya. Mengosongkan dirinya, mengosongkan dirinya. Itu bukan karena permintaan kita. Dia datang dari Bapa. Dia datang ke dalam dunia ini. Itu bukan karena permintaan manusia. Karena manusia tidak akan pernah meminta hal itu. Manusia adalah orang yang sudah buta terhadap kesesatannya sendiri. Dia tidak sadar bahwa dia butuh Allah. Dia tidak sadar dia butuh pertolongan Allah. Jadi ini adalah murni inisiatif Allah bagi kita manusia yang berdosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah yang seperti ini yang kita percayai. Allah yang datang karena inisiatifnya dia, bukan karena panggilan kita. Sebelum kita sadar kita membutuhkan pertolongan, dia datang menolong kita. Apakah Tuhan, saya mau bertanya saudara, apakah Tuhan bisa tidak datang, tidak menolong kita? Apakah bisa saudara? Tentu bisa. Dan ketika dia tidak datang menolong kita, apakah dia bersalah dengan apa yang dia perbuat itu? Tentu tidak. Karena ini adalah kesalahan kita yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yang menjadi orang durhaka di hadapan Tuhan. Pemberontak terhadap pencipta kita yang sesungguhnya.
kita pantas untuk dihukum. Dan kalaupun dia tidak menolong kita, menyelamatkan kita, dia tidak bersalah dengan apa yang dia perbuat. Tetapi karena karakter Allah itu adalah kasih, maka dia datang, didorong oleh inisiatifnya sendiri, oleh keputusannya sendiri, oleh kedaulatannya sendiri, dia datang untuk menyelamatkan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah, Sang Firman itu yang menjadi daging, itu adalah sesuatu yang bisa kita terima secara akal sehat dan patut kita yakini dalam iman. Ya, saya tunjukkan ini. Allah, Firman, menjadi manusia, menjadi daging. Itu masuk akal atau tidak? Itu tidak melanggar kaidah-kaidah logika. Ini masih bisa diterima akal sehat, ya. Allah menjadi manusia atau Firman yang menjadi daging. Yang tidak masuk akal itu apa? Allah menjadi tidak Allah. Secara kaidah logika ini melanggar akal sehat, melanggar kaidah akal sehat, kaidah logika. Coba saudara lihat slide ini. Allah menjadi manusia, itu masuk akal. Allah menjadi tidak manusia, tidak Allah, itu tidak masuk akal. Artinya dia tidak bisa membuat dirinya menjadi tidak Allah. Berarti Allah yang menjadi manusia ini, di dalam kemanusiaannya dia adalah Allah sejati. Sesederhana ini logikanya. Kita tidak bisa berkata bahwa Yesus yang adalah manusia itu tidak Allah. Kalau kita percaya bahwa dia adalah Allah yang datang menjadi manusia, maka kita tidak akan percaya bahwa Allah menjadi bukan Allah. Tidak mungkin itu terjadi. Ya, Allah menjadi tidak Allah secara akal sehat tidak bisa diterima, secara iman itu sesat. Tidak mungkin Allah menjadikan dirinya tidak Allah. Tetapi mungkin bahwa Allah menjadikan dirinya manusia. Dan ketika dia menjadi manusia berarti dia masih dalam status keilahiannya. Dia masih memiliki keilahian dalam kemanusiaannya. Dan dialah sang teladan kita, ya. Sekali lagi saya ulangi, ketika Allah menjadi manusia, dia tidak sedang berkata bahwa Allah menjadi tidak Allah. Itu sesuatu yang berbeda. Ketika Sang Firman menjadi daging, itu tidak berarti Sang Firman menjadi bukan Firman. Sang Firman menjadi daging, itu sekalipun dia sudah menjadi daging, dia tetap adalah Firman. Allah menjadi manusia, sekalipun dia manusia, tetapi dia tetap adalah Allah sejati. Itu artinya, saudara, dan itu sebabnya dalam sebuah ayat firman Tuhan Filipi 2 ayat 6 sampai 7, di situ dikatakan, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah apa? Mengosongkan dirinya, dalam bahasa aslinya itu mengambil rupa, ya, mengambil rupa seorang hamba, lambano. Jadi dia mengosongkan diri bukan dalam artian dia menjadi tidak Allah. Tidak seperti itu, saudara, ya. Mengosongkan dirinya itu dalam pengertian dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Ya. Dia dalam keadaan yang seperti itu, dia menanggalkan kemuliaannya yang sepenuhnya itu, yang luar biasa sebelum dia hadir menjadi manusia. Dan dia menjadi sama seperti manusia. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia tetap adalah Allah sejati. Karena Allah yang menjadi manusia tidak mungkin menjadi tidak Allah. Itu sesuatu yang tidak masuk akal, ya. Allah menjadi manusia itu masuk akal. Allah menjadi tidak Allah itu tidak masuk akal. Dan itu sangat disalahkan dengan keimanan kita, ya. Sesuatu yang sangat salah kalau kita melihat keimanan kita. Tidak pernah dijelaskan bahwa Yesus Kristus itu bukan Allah hanya karena kita melihatnya sebagai manusia. Kita mengenal yang namanya hypostatic union atau
kesatuan hipostasis, dui natur Kristus, di mana di dalam diri Kristus, di mana Kristus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati, dan dialah sang teladan kita. Itu artinya meneladani Kristus adalah meneladani Allah yang dapat kita lihat. Jadi jangan samakan meneladani Kristus dengan kita meneladani orang-orang lain, idol kita, orang tua kita, guru kita, orang yang kita sukai, kita teladani. Itu sangat berbeda konteksnya dengan kita meneladani Kristus. Karena ketika kita meneladani Kristus, kita sedang meneladani Allah yang bisa kita lihat. Itu sebabnya kita bisa teladani. Kalau kita meneladani Allah yang tidak terlihat, tidak bisa, karena pada dasarnya manusia butuh sesuatu untuk dilihat baru bisa ditiru. Tidak bisa hanya dengan kata-kata, dengan firman Tuhan, makanya Taurat yang menggambarkan karakter Allah tidak menyelamatkan manusia. Dia hanya menyatakan bahwa Allah itu kudus dan manusia itu berdosa. Tidak bisa, harus kita manusia yang berdosa ini melihat dengan mata kita. Oh, ini Yesus Kristus datang, kemudian mati di atas kayu salib, dikuburkan. Nah, itu kita lihat. Kemudian apa yang dilihat para rasul itu yang diceritakan kepada murid-muridnya, yang kemudian kita melihat banyak ayat firman Tuhan di Perjanjian Baru dikatakan, apa yang kami beritakan adalah apa yang sudah kami saksikan. Artinya iman kita bukan dongeng. Iman kita bukan tahayul, iman kita bukan mitos, tetapi iman kita didasari oleh fakta, sesuatu yang pernah terjadi di zaman dulu kali, yaitu sejarah, ya. Inilah luar biasanya iman kita, saudara, bahwa iman kita tidak didasari dengan sesuatu yang mitos, mitologi begitu, ya. Kita lanjutkan lagi. Yesus mengambil rupa hamba. Ini menunjukkan bahwa dia yang pengambil keputusan. Dia decision makernya, dia inisiatornya, dan dia yang memiliki wewenang. Kenapa kok Yesus bisa mengambil rupa hamba? Karena dia punya wewenang, karena dia punya kuasa. Bisakah hamba mengambil rupa tuan? Tidak bisa. Tuan atau majikan bisa masuk ke ruangan pegawai, tetapi pegawai tidak bisa masuk ke ruang tuannya tanpa seizin tuannya. Tapi si tuan ini, sang tuan ini bisa masuk ke dalam ruang pegawainya. Nah, ini ilustrasi yang tidak mengena dengan pribadi Kristus, ya. Saya hanya menjelaskan secara sederhana bagaimana ini menjelaskan Tuhan yang bisa datang kepada manusia, tapi manusia tidak bisa datang kepada Tuhan. Tuhan mengambil rupa hamba bukan hanya karena dia berkuasa, tapi karena dia punya wewenang. Dan dari sinilah kita mulai meneladani Kristus. Ketika sang tuan itu memutuskan mengambil rupa hamba, hanya dia yang bisa memutuskan. Sekalipun si hamba ini teriak-teriak kepada Tuhan, Tuhan, jadilah hamba, jadilah sesuatu supaya kami bisa selamat, jadilah manusia supaya kami bisa. Kalau Tuhan tidak memutuskan untuk menjadi manusia, dia tidak akan melakukannya. Tapi karena Yesus punya wewenang, Yesus punya kuasa, dan dia pakai kuasa itu untuk apa? Untuk menghukum manusia? Tidak, saudara. Untuk mempermalukan manusia? Loh, kan dia punya wewenang, kan bisa seenaknya sendiri. Oh, dia tuan, dia orang yang punya kuasa, kan dia bisa dengan kesewenangannya dia melakukan sesuatu kepada manusia yang berdosa. Dia bisa melakukan apa yang dia inginkan, yang tidak bertabrakan dengan atribut-atribut kudus, adil, setia, kasih, ya. Dia bisa melakukannya. Tetapi di sini dia, coba saudara ini lihat, dia memakai wewenangnya dia sebagai tuan untuk menjadi hamba. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini sesuatu yang sangat mengherankan. Seharusnya dia bisa melakukan sesuatu yang lain, karena dia punya wewenang. Dia bisa melakukan sesuatu yang lain yang tidak menghinakan dirinya. Tapi dia memutuskan untuk menghinakan dirinya.
demi kita. Demi menyelamatkan kita. Karena kasih dia melakukannya. Maka yang menjadi renungan kita, sebagai seorang pria khususnya, dan sebagai pengikut Kristus pada umumnya, baik wanita maupun pria, ya, sebagai pria pada khususnya, pakailah wewenang yang Tuhan telah percayakan kepada kita sebagai seorang pria, sebagai seorang pemimpin, untuk memutuskan hidup yang menjadi berkat bagi orang di sekitar dengan cara meneladani Kristus. Coba dari awal, di kalimat awalnya dulu. Setiap kita, apalagi suami-suami ini, pria-pria yang punya wewenang atas istri anak-anaknya. Saudara sebagai bos di kantor, sebagai pemimpin, saudara punya wewenang, punya kuasa. Saudara punya sesuatu yang saudara bisa lakukan kepada orang lain. Dan saudara berhak melakukan apa saja karena saudara punya wewenang. Tapi karena kita meneladani Kristus, kita pakai wewenang yang kita punya, yang dipercayakan Allah ini untuk apa? Untuk menginjak-injak orang lain? Bukan. Untuk membuat orang lain jadi budak? Bukan. Kita pakai wewenang kita untuk menjadi hamba. Luar biasa. Bagaimana Kristus mengajari kita sesuatu. Kita yang pria-pria yang punya wewenang atas orang lain. Suami yang punya kuasa atas istri. Kita pakai kuasa kita bukan untuk menghancurkan istri kita. Kita pakai kuasa kita bukan untuk menginjak-injak istri kita. Bukan untuk menginjak-injak anak kita. Kita pakai kuasa kita. Kita pakai wewenang kita. Untuk menghambakan diri. Melayani mereka. Keteladanan yang Yesus tinggalkan bagi kita. Bukan yang tinggalkan ya, seolah-olah dia sudah mati. Maksudnya keteladanan yang Yesus nyatakan bagi kita. Adalah keteladanan yang luar biasa. Saya ulangi lagi. Pakailah wewenang yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Untuk memutuskan hidup yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan cara meneladani Kristus. Nah, meneladani ini seperti apa? Kita pakai wewenang kita untuk tunduk pada firman Tuhan. Untuk taat pada kehendak Tuhan. Untuk menderita. Kita pakai wewenang kita. Kita pakai kuasa kita untuk berkorban. Ini adalah logika Allah. Yang dinyatakan di dalam diri Kristus. Kita pakai kuasa kita bukan untuk menundukkan orang lain. Tapi untuk tunduk pada otoritas firman Tuhan. Bukan untuk membuat orang lain taat sama kita. Tapi untuk membuat kita taat kepada apa yang Tuhan kehendaki. Kita pakai wewenang dan kuasa kita bukan untuk menyamankan diri kita sendiri, tapi untuk menderita bagi Tuhan. Kita pakai kuasa dan wewenang kita untuk berkorban. Pria-pria dimanapun kita berada, ketika kita percaya Kristus, jadilah inisiator di dalam rumah kita, di dalam kantor kita, di dalam tempat manapun kita. Mungkin selama ini ada sesuatu di dalam hati istri saudara, anak-anak saudara yang mereka takut untuk mengutarakan. Mereka menunggu saudara membuka ruang untuk berkata-kata, menyampaikan isi hatinya. Saudara berhak untuk tidak memakai wewenang saudara, membuka ruang percakapan. Tetapi Tuhan tidak menyarankan demikian. Pakailah wewenang saudara sebagai seorang suami untuk mendengarkan mereka. Pakailah wewenang kuasa saudara sebagai seorang pemimpin untuk mendengarkan keluh kesah orang-orang yang saudara pimpin. Pegawai saudara, anak buah saudara, anak-anak saudara. Pakailah wewenang saudara untuk inisiatif berkorban. Mereka tidak mungkin minta kita berkorban. Karena kita adalah atasan mereka. Sebagai seorang pria kita adalah wewenang, otoritas. Mungkin mereka malu dan takut. Tetapi ketika kita menunjukkan bahwa kita mau berkorban sebagai seorang pemimpin. Yang berkorban bagi bawahannya. Betapa luar biasa sesuatu yang mereka terima dari pengorbanan kita. Dan ketika mereka melihat kita, mereka melihat Kristus nyata di dalam hidup kita.
Bagaimana mungkin pimpinan saya berkorban kalau bukan ada yang diteladani sama pemimpin saya? Siapa yang diteladani pemimpin saya? Ya pemimpin yang mau berkorban. Yesus itu sendiri. Tuhan yang mau berkorban. Kenapa pemimpin saya bisa berkorban? Karena Tuhan yang memimpin pemimpin saya itu mau berkorban. Maka ketika dia meneladani Kristus, dia mau juga berkorban bagi orang lain. Suami-suami, seorang bapak, seorang ayah, dimanapun kita berada. Jangan jadikan anak kita sebagai alat untuk berkorban banyak hal untuk kepentingan kita. Kitalah yang bisa berinisiatif untuk berkorban bagi mereka. Untuk melakukan sesuatu bagi anak-anak kita. Untuk melakukan sesuatu bagi istri kita. Menderita, taat dan tunduk pada kehendak Allah. Ya inilah renungan pada pertemuan yang kedua. Dari keteladanan Kristus yang adalah Sang Tuan yang mengambil rupa menjadi si hamba. Supaya kita yang adalah pria-pria yang punya wewenang dan tuan atas orang lain juga mengambil rupa sebagai seorang hamba untuk melayani orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Membuka ruang untuk orang lain menyampaikan keluh kesah mereka. Dengarkan apa yang mereka keluhkan. Sebagai seorang pemimpin yang meneladani Kristus. Itulah titik gentleman-nya seorang pria. Ketika dia mau meniru Yesus yang mengambil rupa hamba. Betapa gentleman-nya dia. Gentleman-nya bukan karena dia berani melakukannya, tapi karena dia inisiatif. Salah satu ciri-ciri gentleman adalah inisiatif. Dia yang berinisiatif, bukan hanya berani, tapi berinisiatif. Banyak orang di sekitar saudara yang menunggu inisiatif saudara untuk saudara melakukan sesuatu kepada mereka. Lakukanlah demi Kristus. Lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Maka saudara, biarlah melalui hidup saudara-saudara akan memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, dalam perjalanan kami untuk menjadi serupa dengan Kristus, kami membutuhkan kuasa-Mu ya Roh Kudus, karena kami percaya kami tidak mampu melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Apalagi kami sebagai seorang pria yang punya wewenang, punya kuasa atas orang lain, harus meneladani Kristus yang adalah Sang Tuan yang telah mengambil rupa sebagai si hamba. Kami akan teladani itu untuk membuka ruang-ruang bagi orang lain bercakap-cakap dengan kami, menyampaikan keluh kesah mereka, membuka ruang untuk kami melayani orang lain, untuk mengerti dan memahami istri dan anak-anak kami. Kiranya Tuhan memampukan kami di dalam nama Kristus Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kiranya kasih Kristus menyertai kita senantiasa.